Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk sharing ilmu, sharing tentang pengetahuan terkait dengan masalah proteksi petir. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang fenomena yang sekarang sedang menimpa di PT Pertamina. Salah satunya adalah tentang mengapa kilang minyak Pertamina itu sering terbakar dan ditengarai itu akibat oleh tersambar petir. Nah, hari ini nanti kita akan melakukan analisis ya, faktor-faktor apa yang menyebabkan kilang minyak Pertamina ini terbakar ya, yang berdasarkan perkiraan para ahli ini penyebabnya adalah tentang sambaran petir. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu untuk biodata singkat saya di sini. Ini sudah saya sering tampilkan. Yang kedua terkait dengan tujuan dari video ini, mungkin sebelum Anda menonton video ini, Anda masih belum begitu paham, masih bingung, ya? Masih belum jelas apa sih penyebab dari kilang Pertamina itu sering terbakar. Yang ditengarai penyebabnya oleh sambaran petir. Nah, harapannya nanti setelah melihat video ini Anda menjadi lebih jelas, lebih tercerahkan, sehingga nanti mempunyai pengetahuan dan kompetensi, terutama bagi teman-teman mahasiswa teknik elektro, teknisi, engineer, yang bekerja di bidang masalah-masalah kelistrikan. Insya Allah video ini nanti akan saya upload di channel saya, yaitu Belajar Teknik Elektroindustri bersama Pak Muhal. Ini sudah ada ratusan video, ya, lebih dari 220-an video. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 3.000-an subscriber. Semoga video ini membawa manfaat, channel ini membawa manfaat bagi kita semuanya, sehingga nanti bisa memberikan sumbangsih dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Nah, kita awali dari kejadian-kejadian yang menimpa pada kilang minyak Pertamina. Ini berdasarkan laporan dan berita-berita yang berkembang, baik di media massa maupun media-media yang lainnya, bahwa PT Pertamina, salah satu perusahaan di bidang pertambangan ya, dan perminyakan, itu sering mengalami kebakaran pada kilang minyaknya. Nah, ini berdasarkan tahun 2021 itu ada beberapa kejadian. Yang pertama adalah kebakaran kilang minyak Pertamina di refining unit ya, atau RU Balongan yang ada di Indramayu, Jawa Barat, yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Maret tahun 2021 pukul 00.45 WIB. Yang kedua, kebakaran yang menimpa refinery unit atau RU4 yang ada di Cilacap. Ini terjadi 2 kali, yaitu yang pertama pada 11 Juni tahun 2021 dan yang terakhir itu tanggal 13 November tahun 2021. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari mediaindonesia.com, ini alamat link lengkapnya, sejak tahun 1995 sampai dengan 2021 itu PT Pertamina telah mengalami kebakaran tangki kilang minyaknya sebanyak 17 kali. Ini cukup besar bagi perusahaan sekelas Pertamina yang akan go internasional, di mana akibat dari kejadian kebakaran pada tangki minyak ini, tentu saja yang pertama ya hilangnya minyak itu karena terbakar.
Yang kedua, di sana ada potensi terjadinya kecelakaan kerja yang dapat merenggut nyawa manusia, yang dapat merusakkan aset-aset yang ada di sana, yang membutuhkan pembangunan yang lama. Nah, oleh karena itu di sini kita perlu membahas ya, kenapa kok sampai kilang Pertamina ini bisa terbakar. Untuk studi kasus di sini saya mengambil tentang kebakaran minyak Pertamina di Balongan. Nah, sebenarnya sama ya. Beberapa kejadian kebakaran kilang minyak Pertamina baik di Balongan maupun Cilacap ataupun di daerah-daerah yang lain, penyebabnya rata-rata disebabkan karena petir. Nah, di sini kalau kita lihat fakta dan datanya, untuk kebakaran kilang minyak Pertamina Balongan, ini kebakaran melibatkan 4 tangki yang ada di sana, yaitu tangki E, F, G, dan H. Di PT Pertamina Balongan yang ada di Indramayu terdapat 71 tangki minyak. Jadi yang kebakar 4 artinya berapa? Ini 7% dari kapasitas tangki. Sedangkan untuk luas terdampaknya ini cukup luas, yaitu 2 hektar dari total 180 hektar. Nah, kalau kita lihat sebelum terjadi kebakaran, karena kebakarannya tadi ini kan peristiwanya 29 Maret. Nah, ini kalau kita lihat selama bulan Maret itu sebelum terjadi kebakaran, tangki E, F, G, dan H itu berfungsi dengan baik. Dan tidak ada anomali atau kerusakan pada tangki. Ini berdasarkan laporan internal dari PT Pertamina. Nah, di sini berdasarkan identifikasi tangki G yang terdeteksi terdapat kebocoran, ya, sebelumnya itu juga mampu beroperasi pada level kerja yang optimal, 26.000 kiloliter sepanjang bulan Maret tahun 2021 tanpa adanya gangguan selama bulan Maret. Artinya, sebelum terjadinya gangguan ini normal-normal saja. Ini berdasarkan pada laporan dari internal Pertamina. Karena di dalam melakukan kegiatan operasinya, di sana ada operasi, ada maintenance, ada inspection, ada testing, ada pengujian. Nah, dari hasil investigasi awal di sana tidak terjadi anomali-anomali terkait dengan tangki G. Di mana di sini tangki G itu setelah kejadian kebakaran itu diidentifikasi terdapat kebocoran. Nah, sekarang kita lihat, pada tanggal 28 Maret atau sehari sebelum kejadian, tangki G itu juga masih beroperasi pada level 26.000 kiloliter. Nah, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh internal PT Pertamina, ada dugaan bahwa pada 28 Maret 21 tengah malam itu terjadi peristiwa hujan yang disertai dengan petir. Ini masih dugaan awal. Nah, nanti kita lihat. Ya. Nah, setelah dilakukan penelusuran, ya, dengan melakukan pengukuran alat pendeteksi petir atau Lighting Detection System yang dimiliki oleh PT PLN Puslitbang, pada radius 15 km di area kilang, mulai pukul 23 atau jam 11 malam sampai dengan pukul 01 waktu Indonesia Barat itu tercatat terjadi 241 sambaran petir. Nah, kalau kita merefer pada studi yang dilakukan oleh LAPI ITB, petir ini dapat merambat dalam radius 10 mil atau 16 km. Jadi kalau di sini dia radiusnya 15 km, maka petir ini bisa menyambar pada lokasi yang ada di tangki atau kilang minyak PT Pertamina yang ada di Balongan. Nah, sekarang kita lihat hasil investigasi. Jadi setelah terjadinya kebakaran dilakukan investigasi. Ada 4 lembaga yang dilibatkan dalam melakukan investigasi. Karena ini Pertamina adalah perusahaan nasional dan multinasional.
di mana ini dimiliki sahamnya oleh pemerintah, maka perlu dilakukan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Pihak pertama yang dilibatkan dalam investigasi yaitu adalah B2TKS atau Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur di bawah naungan BPPT. Dari hasil investigasinya itu disebutkan penyebab terjadinya kebocoran tangki. Jadi sebelum terbakar itu terjadi kebocoran dulu. Karena untuk bisa terjadi terbakar maka harus ada kebocoran. Ini adalah salah satu hipotesis ya, yang digunakan untuk melakukan analisis. Nah, di sini hasil pemeriksaan atau investigasi yang dilakukan oleh B2TKS itu kebocoran tangki tidak menunjukkan indikasi terjadinya lokal thinning. Artinya tidak ada titik yang mengalami penurunan ketebalan atau penurunan thickness tadi. Sehingga di sini sebenarnya dari awalnya normal. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian pasca terjadinya kebakaran, kondisi tangki D itu identik atau sama dengan tangki D. Tangki D yang tidak terbakar. Ini tidak terbakar. Tangki G yang terbakar. Yang terbakar kan EF, G, dan H. Nah, ini salah satunya. Nah, hasil pemeriksaan setelah terjadi kebakaran, ternyata tangki G itu identik dengan tangki D. Kesimpulannya apa di sini? Kuat dan reliable. Menurut B2TKS, kebocoran bisa terjadi jika ketebalan tangki itu berada di bawah 1,5 mm. Nah, sedangkan di dalam pengukuran ketebalan tangki itu berada pada nilai 4,19 sampai 8,82 mm. Nah, ini artinya apa? Tidak terjadi kebocoran di situ. Yang kedua, analisis yang dilakukan oleh LAPI ITB. Menurut LAPI ITB di sini terjadi kebocoran tangki. Jadi sebelum terjadinya kebakaran itu terjadi kebocoran tangki. Penyebabnya apa? Yaitu petir berjalan atau lightning traveling. Nah, lightning traveling ini mampu mendegradasi dinding tangki pada kilang minyak G sehingga terjadi penipisan. Nah, akibat dinding yang terjadi penipisan, tangki G itu tidak mampu menahan tekanan mekanik dari BBM yang ada di dalam tangki. Kalau tadi informasinya operasionalnya kan 26.000 kiloliter. Dengan adanya penipisan dinding tangki karena tersambar oleh petir yang berjalan tadi, menyebabkan tangki itu sobek. Karena sobek maka dia bocor. Jadi prosesnya tangki kena petir, jeder, ya, maka tangki itu terjadi penipisan pada lokasi di situ. Ini berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh B2TKS. Nah, karena sambaran petir itu juga menghasilkan panas yang sangat tinggi, jadi sambaran petir pada dinding tangki minyak ini seperti pada proses welding atau pengelasan, sehingga dapat melumerkan baja. Kalau kita las dengan arus listrik ya ratusan atau ribuan ampere saja kita bisa melelehkan baja. Nah, petir ini arusnya bisa sampai puluhan ribu, 10.000, 40.000 dan seterusnya. Nah, kebakaran penyebabnya apa? Kalau tadi masalah kebocoran, ya sekarang kebakaran. Kebakaran itu penyebabnya adalah sambaran petir tadi atau induksi elektromagnetik yang menyebabkan timbulnya segitiga api. Api itu akan muncul apabila ada 3 aspek. Apa segitiga api itu? Yang pertama ada udara. Kalau tidak ada udara, maka tidak mungkin muncul api. Di ruang hampa tidak akan muncul api. Sehingga circuit breaker banyak menggunakan vakum supaya nanti apinya tidak terbakar. Yang kedua itu ada vapor dari hidrokarbon.
ada uap air ya dari hidrokarbon. Yang ketiga ada panas itu sendiri. Jadi ada panas, ada udara, dan ada hidrokarbon. Ini menyebabkan munculnya api. Sehingga mengakibatkan tangki E, F, G, dan H itu menjadi terbakar. Nah, ini teori massa segitiga api ini sangat penting untuk masalah K3. Keselamatan dan kesehatan kerja. Baik penyebabnya electrical, mechanical, chemical, ataupun penyebab-penyebab yang lainnya. Nah, sekarang yang ketiga, kita lihat hasil investigasi dari Ditjen Migas. Ini berbeda dengan ITB maupun B2TKS. Menurut Ditjen Migas, di sini terjadi kebocoran tangki. Nah, kebocoran tangki penyebabnya beda. Kalau tadi LAPI ITB menyebabkan penyebabnya kebocoran itu adalah petir yang berjalan. Kalau menurut Ditjen Migas di sini penyebabnya adalah kegagalan daerah pengelasan atau heat affected zone. Nah, kenapa terjadi kegagalan? Karena adanya korosi. Hasilnya disimpulkan dari apa? Dari pemeriksaan sampel yang diambil pada plat besi pasca terjadinya kebakaran. Nah, karena ada bocor, maka kebakaran ini bisa dipicu oleh segitiga api, yaitu ada udara, ada kebocoran hidrokarbon di dinding tangki, dan ada panas yang diduga dari trafo area SS24, sehingga di sini menyulut kebakaran. Ini sama dengan analisis dari LAPI ITB, ya, ada kebocoran, cuma beda penyebabnya. Di sini bedanya adalah korosi, karena kegagalan pada proses pengelasan yang ada di dalam. Yang keempat yaitu analisis atau hasil investigasi yang dilakukan oleh konsultan dari luar negeri, yaitu DNV, Dead Knock Veritas. Menurut DNV terjadi kebocoran. Ini sama ya, 3 lembaga menyatakan terjadi kebocoran. Penyebabnya apa? Ini penyebabnya oleh korosi pada dinding bagian dalam. Jadi yang terjadi korosi adalah dinding bagian dalam, bukan bagian luar. Nah, karena terjadinya bagian dalam, dia tidak terdeteksi pada saat inspeksi. Inspeksi yang dilakukan ya tergantung dari jenis inspeksinya, ya, sehingga di sini korosi di bagian dalam ini tidak terdeteksi selama inspeksi yang dilakukan oleh internal dari PT Pertamina. Sebelum dinding tangki itu mencapai kondisi kritis yang diakibatkan pembebanan melebihi batas kemampuan. Jadi karena tadi ya bebannya 26.000 kiloliter itu sudah sangat tinggi, artinya itu beban yang cukup tinggi. Dengan kondisi terjadinya korosi pada dinding pengelasan tadi bagian dalam, sehingga kemampuannya menurun. Nah, hasil ini diambil dari sampel yang dari plat tangki pasca terjadinya kebakaran. Nah, ini berdasarkan investigasi dari DNV, tangki E, F, G, dan H itu secara rutin dilakukan inspeksi secara internal dan on-stream sesuai dengan standar pengecekan dan monitoring. Jadi ini karena terjadinya adalah di bagian dalam, ya, yaitu terjadi kebocoran yang penyebabnya adalah korosi. Nah, tadi ya, begitu ada bocor, di situ ada muncul segitiga api, sama konsepnya. Ada udara, ada hidrokarbon, dan ada panas. Nah, ketiga ini bisa memunculkan terjadinya kebakaran. Nah, di sini saya akan membahas fokus pada masalah petir. Karena yang di Cilacap itu di Tengarai penyebabnya juga petir. Jadi yang di Balongan, menurut investigasi yang dilaporkan oleh PT Pertamina dari keempat lembaga investigator itu, yang dijadikan sebagai acuan adalah penyebabnya adalah petir. Nah, sebenarnya petir ini bisa memang, kalau kita bicara tentang petir, ini bisa membahayakan objek-objek yang ada di bumi. Ini contoh petir yang menyambar amunisi yang menyebabkan 3.000 orang meninggal.
Ini terjadi di Italia, tepatnya di Brescia, tahun 1769. Berikutnya ini juga terjadi di Indonesia, tahun 2021, bulan April, ya, rumah warga di Sragen itu tersambar petir hingga rusak parah. Yang berikutnya, ini tahun berapa ini ya, 2019 kalau tidak salah, ratusan rusa itu tewas tersambar oleh petir. Nah ini juga terjadi ya di Norwegia, Eropa. Berikutnya ini pada tahun 2019 bulan Februari, kalau di Indonesia kan bulan-bulan Januari, Februari, Maret itu rawan terjadi hujan, nah yang disertai dengan petir, termasuk bulan November, Desember. Nah di sini terjadi bulan Februari, di mana petir itu menghanguskan Istana Basa Pagaruyo. Tepatnya 22 tahun yang lalu dari tahun 2019. Ini hasil renovasinya. Berikutnya, yang berita yang kemarin saya bahas, yaitu petir menyambar karyawan Trakindo, Caterpillar, ya, di mana ini kemarin ada petir yang menyambar karyawan. Sebelum itu, ini juga terjadi petir menyambar 3 karyawan PT AWB, ini sawit, ya. Ini di persawahan, perkebunan, lapangan bola itu juga sering tersambar orang. Ini juga manusia sering menjadi objek ya dari petir. Kenapa? Ya karena manusia berada di tanah lapang yang tidak ada sistem proteksi petirnya, sehingga manusia menjadi objek yang paling tinggi, sehingga menjadi objek yang menarik untuk petir. Nah sekarang kita lihat ya, petir itu apa sih? Petir itu merupakan peristiwa alam, yaitu listrik yang terjadi di alam. Petir merupakan peluahan energi listrik di alam yang terjadi di atmosfer yang bisa sampai ke bumi. Nah, masalahnya di sini energi listrik itu sangat besar, tetapi tidak bisa dikontrol, tidak dapat dikendalikan. Seandainya energi listrik nanti bisa dikendalikan, ini dapat kita manfaatkan, kita simpan di kapasitor maupun di baterai. Tetapi karena petir itu energinya besar dan tidak bisa disimpan, maka ya ini bisa membahayakan objek-objek yang ada di bumi. Nah, objek-objek yang ada di bumi apa? Misalkan jaringan listrik. Ini seringkali PLN, saluran transmisinya kena petir. Jaringan transmisinya kena petir secara langsung, atau bangunan kena petir tadi, rumah, kantor, kilang minyak, peralatan listrik, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga merusak peralatan-peralatan elektronika, komputer, fax, telepon, televisi, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan Indonesia itu berada di iklim tropis, di mana rata-rata hari guruhnya per tahun itu masuk dalam kategori yang cukup tinggi. Walaupun sebagian daerah masuk kategori rendah, seperti Cilacap itu sebenarnya rendah. Tetapi nyatanya, walaupun secara hari guruhnya itu cukup rendah, tetapi yang namanya kilang Pertamina yang ada di Cilacap itu tahun 2021 2 kali tersambar petir. Nah ini yang nanti perlu kita pahami. Nah bagaimana proses terjadinya petir? Petir itu terjadi di awan, di mana awan itu selalu bergerak secara teratur dan secara terus-menerus. Nah, selama bergerak, awan itu berinteraksi dengan awan yang lain. Sehingga awan-awan yang bermuatan negatif itu nanti akan berkumpul di satu sisi, sedangkan awan yang bermuatan positif berkumpul di sisi yang lain. Sementara itu, objek yang ada di bumi itu muatannya lebih positif dibanding dengan awan yang ada di atmosfer. Nah, jika perbedaan potensial antara awan dan bumi itu cukup besar, maka akan terjadi peluahan muatan, di mana nanti muatan negatif ini akan
mencapai ke bumi untuk membentuk keseimbangan. Nah, saat elektron itu menembus batas isolasi yang ada di udara, maka terjadilah lompatan muatan listrik ya dalam bentuk petir tadi yang disertai dengan suara menggelegar. Nah, biasanya nanti ada kilat, kilat itu ada sambaran petir, nanti disertai dengan suara gemuruh. Nah, kalau kita lihat itu penyebab dan arah petir itu kita dapat klasifikasikan ya berdasarkan asalnya peluahan muatan listrik ya itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu natural, yang kedua artificial. Natural itu alami, artificial itu buatan. Jadi peluahan energi listrik oleh petir itu dapat terjadi secara natural. Nah, secara natural itu terjadi di mana? Dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Nah, kalau kita lihat dari awan ke awan itu nanti ada intra-cloud, ya, antar awan atau intercloud, ya, di dalam awan maupun awan ke awan. Yang kedua, cloud to earth, ya, yaitu dari awan ke bumi. Itu nanti ada istilah downward dan istilah upward. Sedangkan untuk yang penyebab karena buatan, ini bisa kita identifikasi penyebab yang intentional dan yang non intentional. Yang intentional contohnya apa? Misalkan di sini di-trigger dengan menggunakan pesawat roket. Jadi begitu kita meluncurkan roket, maka itu akan menyebabkan muatan yang ada di atmosfer ini untuk menyambar muatan roket ini. Demikian juga yang kedua, di-trigger dengan menggunakan laser. Jadi dengan memancarkan laser gelombang elektromagnetik sehingga nanti muatan listrik yang ada di atmosfer ini dapat menyambar ke tempat yang sedang kita siapkan untuk disambar oleh petir. Itu secara buatan. Yang kedua yang sifatnya unintentional. Untuk yang unintentional itu penyebabnya apa? Di sini dapat struktur yang tinggi. Contoh gedung, menara, penangkal petir, dan lain sebagainya. Ini adalah untuk memancing, artificial, agar yang tersambar petir itu yaitu, bukan objek yang lain. Sehingga nanti untuk proteksi petir itu memanfaatkan di sini artificial, kita memanfaatkan kejadiannya unintentional, kita membangun sebuah tall structure, struktur yang lebih tinggi sehingga nanti akan disambar oleh petir. Yang kedua adalah aircraft atau pesawat udara, ya, di mana di sini nanti pesawat udara itu menjadi salah satu sasaran petir. Sehingga pesawat udara juga harus mempunyai sistem proteksi petir agar tidak tersambar petir. Nah, kalau kita lihat sekarang karakteristik dari petir itu seperti apa? Jadi petir itu sifatnya random, kejadiannya random, tetapi secara umum berdasarkan penelitian para ahli, petir itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yang dinamakan sebagai main discharge, ya ini muatan utama yang sangat besar energinya. Yang kedua ada step leader, cabang-cabang di sini, step leader yang tidak terlalu besar. Nah, yang terakhir itu yang namanya streamer. Streamer itu dari subcabang di sini. Jadi kalau pohon ini batangnya, ini cabangnya, step leader, streamer itu rantingnya. Itu adalah karakteristik dari bentuk gelombang petir. Nah, sekarang kita lihat model gelombang petir itu seperti apa. Untuk memudahkan para ahli di dalam mempelajari tentang gelombang petir, itu maka dibuatlah sebuah model. Nah, model gelombang petir itu diwujudkan dalam bentuk gelombang impuls. Nah, di sini ada gelombang impuls. Gelombang impuls seperti apa? Gelombang yang naik dengan cepat, turun secara perlahan-lahan. Nah, di sini nanti kita kenal ada istilah T1 dan T2. Ini T1 itu waktu muka atau waktu untuk mencapai 90% dari nilai amplitudo dari petir. Jadi kalau arusnya itu
40 kilo ampere, maka di sini berarti 40 kali 0,9 itu berarti 32 kilo ampere. Waktu dari mulai 0,1 sampai dia mencapai 0,9 dari 40 kilo ampere atau 32 kilo ampere. Itu dinamakan sebagai T1 atau waktu muka. Yang kedua adalah waktu ekor atau T2. Waktu T2 itu ditentukan waktu yang dibutuhkan setelah mencapai puncak, nanti dia akan turun mencapai nilai 0,5. Itu dinamakan T2. Nah, kalau kita lihat waktunya berapa? T1 itu 1 sampai 10 mikrodetik ya. Mikrodetik itu 10 pangkat minus 6. Sedangkan T2 itu waktunya 10 sampai 100 mikrodetik. Nah, kalau kita lihat statistik petir, ini menurut National Geographic ya, untuk nilai petir itu paling tinggi itu adalah 140 kilo ampere. Rata-rata berapa? Paling banyak terjadi adalah 40 kilo ampere. Yang kedua 10 kilo ampere. Nah, ini artinya apa? Kalau kita dengan las, arusnya 200 ampere saja kita bisa melelehkan logam. Bagaimana kalau arusnya 40 kilo ampere? Bagaimana arusnya kalau sampai mencapai 140 kilo ampere? Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, sekarang kalau kita lihat, mengapa kilang minyak PT Pertamina itu sering terbakar. Nah, di dalam prinsip proteksi petir ya ada yang namanya standar. Standar proteksi petir itu masing-masing negara punya standar masing-masing. Secara internasional, standar yang digunakan itu adalah IEC 62305. Standar yang paling banyak dipakai oleh semua negara itu adalah standar Amerika, baik NFPA maupun API. Ini untuk khusus yang perusahaan minyak, ya. Untuk Petroleum Institute di situ itu pakainya standarnya biasanya pakai API. Sedangkan untuk yang umum pakainya NFPA. Selain Amerika, Inggris juga punya standar sendiri, BSEN 62305. Spanyol punya standar sendiri, Prancis juga punya standar di sini. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga punya standar, namanya SNI. Walaupun standar SNI itu merujuk ke IEC. Sebenarnya hampir sama standar SNI dengan standar IEC. Karena kita merujuknya ke sana. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk sistem proteksi petir di Pertamina itu seperti apa? Ini berdasarkan laporan dari tim investigasi yang ada di PT Pertamina, sistem proteksi petir di Pertamina itu merujuk standar internasional. Yang digunakan apa? NFPA 780, IEC ini ya 62305 maupun API 653. Itu yang digunakan di PT Pertamina. Nah, berdasarkan standar tadi, yang namanya tangki minyak Pertamina itu bahannya terbuat dari logam. Tangki yang terbuat dari logam dengan ketebalan lebih dari 4,8 mm itu mempunyai sifat self-protected dari sambaran petir langsung. Sehingga apa? Tidak membutuhkan proteksi petir tambahan. Jadi karena di sini itu terbuat dari logam, kalau dia kena petir, ini dianggap sebagai dia langsung terbuang ke ground. Ini menurut siapa? Menurut NFPA 780 dan menurut IEC 62305. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di sini ya tangki Pertamina terbuat dari logam, di mana tangki Pertamina ini logamnya juga terhubung ke tanah di ground kan? Kenapa pada saat terjadi sambaran petir ini bisa terbakar? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab. Dalam kurun waktu tahun 1995 sampai 2021 terjadi 17 kali sambaran petir yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Tentu saja ruginya sangat besar. Nah, ini pertanyaan yang nanti perlu kita bahas. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi sudah saya jelaskan yang namanya petir itu berbeda-beda antar satu negara dengan negara yang lain, antar satu daerah dengan daerah lain. Nah, kita bahas sekarang.
Di dunia ini sebenarnya ada dua macam wilayah, yaitu wilayah tropis dan wilayah subtropis. Nah, kita bahas ya, karakteristik petir di berbagai dunia itu mempunyai perbedaan. Petir di Indonesia masuk pada wilayah tropis. Karakteristik petir di Indonesia berdasarkan penelitian teman-teman dari LAPI ITB dan teman-teman dari PLN itu menunjukkan bahwa karakteristiknya berbeda dengan petir yang ada di wilayah subtropis. Apa bedanya? Ternyata bedanya di sini. Waktu ekornya itu lebih panjang dan amplitudonya lebih besar. Kenapa kok waktu ekornya lebih panjang? Karena di sini tegangan impulsnya itu lebih tinggi. Nah, waktu ekor yang panjang itu membuat petir itu dapat menyambar permukaan benda dan dapat menjadikan benda tadi ya tidak bisa untuk menyalurkan ke tanah dengan cepat. Nah, inilah yang nanti perlu kita pahami. Apakah nanti tangki minyak yang terbuat dari logam itu perlu atau tidak diberikan tambahan sistem proteksi? Nah, sekarang kita lihat ya, berdasarkan hari buruh yang terjadi di Indonesia, kita lihat yang banyak terjadi sambaran petir Cilacap. Ternyata Cilacap hari buruhnya cukup rendah. Harinya itu 85 hari, IKL-nya cuma 23,29. Sekarang kita lihat Indramayu. Nah, kalau Indramayu Balongan itu 187. Ini termasuk tinggi. Daerah lain itu banyakkan ya di Jakarta termasuk tinggi, di Surabaya tinggi, Surabaya sedang, Banyuwangi Jawa Timur banyak yang sedang, Jawa Tengah Jawa Barat itu banyak yang tinggi. Nah, bagaimana untuk memproteksi objek yang ada di bumi dari sambaran petir? Nah, ini ada dua macam untuk sistem proteksi. Yang pertama proteksi jaringan tenaga listrik, yang kedua proteksi bangunan. Proteksi jaringan tenaga listrik itu untuk memproteksi apa? Memproteksi saluran transmisi. Karena kebanyakan transmisi pakai udara. Dan jaringan distribusi listrik ya. Ini listrik. Baik dari sambaran langsung maupun dari sambaran tidak langsung. Sambaran langsung proteksinya dengan menambahkan kawat tanah, dengan tidak langsung kita menambahkan arester. Nah, yang kedua, untuk bangunan atau objek yang ada di bumi. Ini perlu kita proteksi dengan menggunakan proteksi dari sambaran langsung dan proteksi dari sambaran tidak langsung. Atau dikenal dengan istilah proteksi eksternal dan proteksi internal. Untuk proses eksternal itu kita bisa menggunakan tiga macam teknologi. Yang pertama teknologi konvensional, ini bisa pakai Franklin dan bisa pakai sangkar Faraday. Ini yang populer di dunia ini. Yang kedua kita bisa menggunakan metode elektrostatik atau metode radius, di mana kita membangkitkan ya medan elektrostatik yang di situ menarik petir untuk menyambar. Sehingga nanti petir itu bisa kita kontrol, menyambarnya di titik-titik tertentu. Yang ketiga pakai metode radioaktif. Nah, ini ya kalau kita lihat bahaya sambaran petir itu tadi ada di saluran transmisi, jaringan distribusi, menara, bangunan, pesawat, pohon, manusia, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk bangunan tinggi apa saja? Ini kalau kita lihat nih, ini menara Eiffel, ini menara Burj Khalifa, ini gedung yang tinggi, ini hotel, ini kantor, dan lain sebagainya. Ini semuanya harus kita lindungi. Termasuk tadi kilang minyak. Walaupun kilang minyak tadi sebenarnya dia secara normal bisa menjadi proteksi petir sendiri karena dia terbuat dari logam. Tetapi kenyataannya logam bisa tersambar petir dan mengakibatkan luka. Nah, oleh karena itu di sini untuk kilang minyak nanti perlu kita tambahkan dengan proteksi petir tambahan agar menjadi lebih aman. Pertimbangannya begini, investasi proteksi petir tambahan itu berapa? Tidak mahal.
Tetapi akibat tanpa kita melakukan proteksi tambahan itu kerugiannya sangat besar. Sehingga saya kira perlu melakukan untuk menambahkan proteksi tambahan. Baik proteksi eksternal maupun proteksi internal. Proteksi eksternal ya ini untuk struktur kilang minyaknya. Untuk internal nanti peralatan-peralatan kontrol yang ada di dalamnya. Karena di dalam kilang minyak di situ ada peralatan kontrol, ada untuk instrumen pengukuran pressure, instrumen pengukuran level, instrumen pengukuran temperatur, untuk pengukuran flow dan lain sebagainya. Ini yang terkait dengan itu. Nah, dua-duanya ini harus diproteksi agar nanti tidak mengalami kerusakan. Nah, kalau bangunan, ini tadi sudah saya jelaskan ada sistem proteksi petir bangunan, di mana ini menggunakan metode konvensional. Bisa pakai Franklin, bisa pakai sangkar Faraday. Ini adalah salah satu prinsip dari proteksi bangunan terhadap sambaran petir. Jadi apabila nanti ada petir menyambar, maka yang disambar yang titik-titik ini. Nah, titik-titik ini nanti dihubungkan, nanti dia dihubungkan ke tanah seperti ini. Ini di ground, sehingga nanti petir itu akan terhubung ke tanah secara cepat. Bangunan menjadi aman. Demikian juga nanti dengan kilang minyak. Nah, ini untuk desain dari instalasi proteksi petir pada bangunan. Ini kita perlu menambahkan untuk proteksi petirnya, kabel penurunannya kemana, groundingnya nanti seperti apa. Nah, ini perlu kita kembangkan. Nah, selain bangunan, itu kawasan juga kita perlu proteksi. Jangan sampai nanti karyawan seperti yang terjadi pada bulan Desember kemarin, yaitu karyawan PT Trakindo Caterpillar itu kesambar petir. Maka yang diproteksi tidak hanya sekedar bangunannya, tetapi radiusnya di sini, kawasannya di sini. Agar kawasan di sini itu karyawan aman, operator aman, tidak tersambar petir. Ini sama ya, ini bangunan, kita proteksi kawasannya seperti apa. Nah, untuk proteksi petir itu komponennya apa saja? Ini sudah saya bahas ya, bisa menggunakan komponen air termination, baik terbuat dari bahan tembaga maupun besi atau aluminium. Ya, ini contoh bentuk-bentuknya seperti ini. Ini untuk bentuk-bentuk air termination, baik yang konvensional maupun yang radioaktif atau elektrostatik. Ini merek-mereknya yang bisa kita tambahkan untuk sistem proteksi petir ya. Nah, ini adalah untuk instalasinya. Di sini ada air termination-nya, ini ada penghantar penurunan ke tanah, di sini nanti ada resistansi pentanahannya atau elektroda pentanahan yang nanti harus diukur resistansi pentanahannya maksimum 5 ohm. Atau lebih kecil lebih baik, kurang dari 1 ohm lebih bagus. Jadi itu ya yang dapat kami sampaikan. Intinya apa? Walaupun tangki Pertamina itu terbuat dari logam, yang menurut NFPA dan menurut API itu tidak memerlukan proteksi tambahan, tetapi karena memang petir di Indonesia karakteristiknya agak berbeda dengan petir-petir yang terjadi di negara-negara subtropis, maka tidak ada salahnya melakukan redundansi untuk proteksi petir yang ada di kilang Pertamina. Jadi saya sebagai dosen teknik elektro yang membidangi masalah proteksi petir ini menyarankan kepada PT Pertamina untuk melengkapi sistem proteksi petir ya. Standar internasional oke, kita gunakan, tetapi kita perlu untuk menyesuaikan dengan karakteristik yang ada di Indonesia supaya kilang minyak Pertamina itu menjadi aman dari sambaran petir. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kekurangan fahaman kami akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi ini bermanfaat bagi mahasiswa, bagi operator, bagi teknisi, bagi engineer di bidang electrical, utamanya yang bekerja di bidang proteksi petir ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.